Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, kita berjumpa kembali di pengajian tafsir Jalalain yang sudah menjadi rutinitas setiap malam Sabtu. Pengajian dengan santri-santri Kopong Arif Al-Fatih dan channel Arif Al-Fatih TV. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para sahabatnya, keluarganya, dan mudah-mudahan kepada kita selaku umatnya. Langsung saja pada pengkajian tafsir Jalalain, yaitu ayat 9. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahumullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim, يخادعون الله والذين آمنوا وما يخادعون إلا أنفسهم وما يشعرون والله أعلم بمراده. يخادعون, mereka mengolok-olok Allah, pada Allah, walladzina, dan pada orang-orang amanu yang beriman, biidhari khilafi ma, dengan menzahirkan perbedaan sesuatu, altonu, yang mereka simpan, terhadap pada ma, nyatanya minal kufri, dari sebuah kekufuran. Yadfa'u, karena mereka orang kafir menolak, anuhum, dari alladzina amanu, ahkamahu, hukum-hukumnya Allah. Ahkamahu, menolak ahkamahu, pada hukum-hukumnya Allah, ad-dunyawiyati, ad-dunyawiyata, yang hukum dunia. Ini salah kayaknya, Pak. Wama yakhda'u. Enggak salah, enggak, jangan disalahkan. Nanti aja nanti. Wama, dan sesuatu, yukhadi'una, yang mereka mengolok-olok, wama yahta'una, wama yukhadi'una, dan tidak, maknya mak nafi, ya. Maknya mak nafi, bukan mak mausul. Wa ma yukhadi'una, dan mereka tidak mengolok-olok, illa anfusahum, kecuali pada diri mereka al-kuffar. Li'anna wabala khida'ihim, karena sesungguhnya balasan olok-olokan mereka orang kafir, orang kufar, raji'un, kembali, ilaihim, terhadap alladzina kafaru. Fayahdu'una fid dunya, maka kemudian Allah menjelaskan fid dunya, di dalam dunia, bi'itla'illahi, dengan menzahirkan, dengan melahirkan, dengan memunculkannya Allah nabiyahu, pada nabinya Allah. Bi'itla'illahi, atau dengan makna dengan mengutusnya Allah nabiyahu, terhadap nabinya Allah. Menzahirkan, memunculkan nabi, yang mengutus. Bi'itla'illahi, dengan memunculkannya Allah nabiyahu, pada nabinya Allah. Alama, atas sesuatu, abtanuhu, yang mereka simpanhu, terhadap ma. Wa yu'aqibuna,
dan mereka akan disiksa fil akhirati, di dalam akhirat. Wa ma yash'urun, dan mereka tidak mengetahui. Ya'lamuna artinya mengetahui. Anna khida'ahum, sesungguhnya olok-olokan mereka, di anfusihim, terhadap dirinya mereka. Wal mukhada'atu huna min wahada. Wal mukhada'atu, adapun lafad mukhada'ah huna pada ayat yukhadi'unallaha, min wahada, dari wazan wahada. Contohnya ka'aqabatil lasso. Ka'aqabatil lasso artinya kami menghukum al-lasso, terhadap maling. Ka'aqabtul lasso, seperti lafaz ka'aqabtul lasso. Aqabtu, menyiksa, al-lasso, terhadap maling. Wa dzakarallahu fiha tahsinan. Wa dzakarallahu, dan Allah menyebut fiha, di dalam ayat tahsinan, karena menganggap baik. Wa fi qiraatin, dan di dalam satu qiraat, wa ma yakhda'una. Nah, ini ada dua qiraat. Iya, jadi makanya di dalam tafsir itu tidak boleh menyalahkan dulu, artinya wah ini salah nih, jangan, karena ada qiraat yang lain. Ya, ada sebagian qiraat itu memakai yukhadi'una, tetapi ada yang memakai yakhda'una. Nah, di sini oleh Imam As-Suyuti menjelaskan wa ma yukhadi'una illa anfusahum. Kalimat wa ma yukhadi'una ada yang membaca yakhda'una, wa fi qira'atin wa ma yakhda'una, dan di dalam qiraat lain wa ma yakhda'una dengan menggunakan lafaz wa ma yakhda'una. Jadi ayat tadi yukhadi'una allaha walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Boleh juga dibaca yukhadi'una allaha walladzina amanu wa ma yukhadi'una illa anfusahum. Jadi yang rubah adalah kalimat yukhadi'una yang kedua gitu. Itu boleh di dalam riwayat, tapi yang masyhur di Indonesia dengan kalimat wa ma yakhda'una, sebagaimana yang tercatat di dalam Al-Qur'an. Lanjut, fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada walahum adzabun alimun bima kanu yakzibun. Fi qulubihim, sebab di dalam hatinya mereka, maradun, ada penyakit, syakun, yaitu ragu, wa nifakun, dan nifak. Wa huwa al-marad, yamrudu, membuat sakit, qulubahum, pada hatinya al-kuffar. Yad'afuha, ay yad'afuha, artinya lemahnya hati orang kufar. Fazadahumullahu marada, fazadahum, maka menambahi terhadap mereka Allah menambahi maradon, sakitnya, kenifaka, keraguannya, kenifakannya, itu Allah menambahi terhadap mereka orang-orang kafir.
Menambahi apa? Bima dengan sesuatu. Artinya meragukan dengan sesuatu yang Allah turunkan. Minal Qur'ani ansalahu, yang telah menurunkan pada minal Qur'ani dari Al-Quran. Menambahi apa? Likufrihim, karena ingkarnya mereka bihi dengan Al-Quran. Walahum azabun alim, walahum, dan bagi mereka al-kufar, azabun, mendapatkan siksa, alimun, yang pedih, yang sakit. Alimun, yang pedih, mu'allimun, artinya pedih. Bima, disebabkan dengan sesuatu, kanu, yang ada pada mereka, yukadzibuna, mendustakan, membohongi. Lafaz yukadzibuna bitasydidi, dengan ditasydidi zatnya, yakdzibun, bima kanu yakdzibun, ya. Nah, dengan ditasydidi bima kanu yukadzibun, nabi Allah, bitasydid artinya mereka mendustakan nabinya Allah. Wabit takhfif, nah, kalau lafaz yukadzibun berarti mereka maknanya mendustakan nabinya Allah. Kalau bitakhfif yakdzibun, mereka di dalam hatinya tidak beriman, gitu. Wabit tahfifi, dan dengan diringankan zaknya, artinya tidak diberi tasdid, fi qulubihim, artinya di dalam hatinya mereka, amanna, merasa tidak beriman, amanna, iman. Wa idza qila lahum, wa idza qila, dan tatkala dikatakan lahum pada mereka, ailiha ulai, artinya kepada mereka al-kufar, apa yang dikatakan? La tufsidu, janganlah kalian merusak, orang kufar, fil ardi, di dalam muka bumi ini. Qalu, jawaban orang-orang kufar pada saat itu, innama nahnu muslihun, innama nahnu, sesungguhnya kami, muslihuna, orang-orang yang membuat kemaslahatan. Walaysa ma nahnu, walaysa ma nahnu, dan tidak ada bagi kami, fihi, di dalam muka bumi, bifasadin, dengan orang disebut orang yang merusak. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, raddan, untuk menolak, alaihim, atas perkataan mereka, yaitu perkataan nahnu muslihun. Innahum humul ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun. Ala, ingatlah. Kalimat ala, lafaz ala litanbihi, untuk memberikan peringatan. Innahum, sesungguhnya kufar, hum al-kufar, al-mufsiduna, orang-orang yang merusak. Walakin la yash'urun, dan akan tetapi mereka tidak mengetahui, bidzalika, dengan kerusakan. Lafaz bidzalika ismul isyarah, musyar ilaihnya adalah mufsidun. Wa idza qila lahum aminu kama amana an-nasu qalu anu'minu kama amana as-sufaha. Wa idza qila, dan tatkala dikatakan lahum, kepada al-kufar, apa yang dikatakan? Aminu, kalian berimanlah, kama amanan nasu, sebagaimana imannya manusia. Siapa ia? Ashabun Nabi, yaitu para sahabatnya Nabi.
Qalu, mereka berkata orang kafir. Orang kafir menyangka, anu'minu kama amanas sufaha, apakah kami beriman kama amanas sufaha, sebagaimana imannya orang-orang bodoh. Al-juhalu artinya orang bodoh. Aila naf'alu artinya tidak akan kami berbuat kafi'lihim seperti perbuatan sufaha. Qala ta'ala raddan 'alaihim, qala ta'ala, Allah berfirman raddan karena menolak alaihim atas al-kufar, ala innahum humus sufaha walakin la ya'lamun. Ala, ingatlah, ketahuilah, lafaz ala litanbih, innahum sesungguhnya kufar, hum mereka kufar, as-sufaha orang-orang yang tidak mengerti, walakin la ya'lamun akan tetapi kebodohan mereka tidak merasa tidak mengetahui, walakin la ya'lamun akan tetapi mereka tidak mengetahui atas kebodohan diri mereka. Dzalika terhadap sufaha. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Wa idza laqu, dan tatkala mereka bertemu alladzina pada orang-orang amanu yang beriman, qalu mereka berkata amanna kami beriman. Wa idza khalau, dan tatkala pulang, minhum dari alladzina amanu, warja'u artinya berpulang kepada kaumnya, kepada golongannya, ila syayatinihim kepada pemimpin-pemimpin mereka al-kufar, qalu al-kufar berkata inna ma'akum, inna sesungguhnya kami ma'akum beserta kalian, syayatin, fiddini di dalam agama, innama nahnu mustahzi'un, innama nahnu sesungguhnya kami mustahzi'una orang-orang yang mengolok-olok, orang yang merendahkan, mustahzi'una orang-orang yang menganggap remeh, orang yang merendahkan, bihim kelama bihim dengan al-kufar, bi'idharil imani dengan menyatakan iman. Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Allah adapun Allah yastahzi'u bihim meremehkan Allah bihim kepada terhadap al-kufar, wa yamudduhum ayyumhum sungguhnya meremehkan, fi tughyanihim di dalam kesalahannya mereka, bitajawisihim dengan melampauinya batas orang-orang kufar, al-hadda bitajawasihim dengan melampauinya mereka al-hadda terhadap batas bil kufri dengan kekufuran,
ya'mahuna mereka al-kufar yataraddadu. Saya ulang. Yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Yukhadi'una Allah, mereka orang-orang kafir merasa dirinya mengolok-olok Allah saking bangganya. Walladzina amanu, dan mereka orang-orang kufar mengolok-olok orang-orang yang beriman. Tetapi olok-olokan itu sebenarnya bukan untuk orang yang beriman atau bukan untuk Allah, tetapi kembali kepada dirinya, kembali kepada diri mereka al-kufar. Apa olok-olokan mereka? Dengan mendohirkan perbedaan yang mereka simpan. Kenapa mereka simpan? Dulu orang-orang kafir, ketika orang-orang yang ingkar, ketika di dalam Injil itu ada disebutkan nama Ahmad, mereka percaya gitu. Nah, ketika Nabi kita diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka menyimpan perbedaan, menyimpan keimanan mereka itu sendiri ketika Nabi Muhammad itu muncul. Nah, ketika ayat ini turun, itu sebagai balasan, sebagai pernyataan Allah Subhanahu wa taala menyindir kepada orang-orang yang pada saat itu beriman, tetapi ketika lahir seorang nabi, mereka tidak mengimaninya. Nah, perasaan orang-orang kafir itu mengolok-olok Allah, padahal tidak. Artinya mereka mengolok-olok dirinya sendiri. Wa ma yukhati'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Dibalas oleh Allah, wa ma yukhati'una illa anfusahum. Bukankah mereka itu sebenarnya mengolok-olok terhadap dirinya sendiri? Kenapa Allah katakan seperti itu? Karena mereka pada saat dahulu kala beriman bahwa nanti akan datang Nabi akhir zaman. Begitu datang Nabi akhir zaman, mereka malah mengingkarinya. Nah, disindirlah oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa sesungguhnya mereka itu bukan mengolok-olok Allah, tetapi mengolok-olok dirinya sendiri. Wa ma yash'urun li'anna wabala khida'ahum raji'un ilaihim. Sesungguhnya balasan olok-olokan mereka itu sesungguhnya kembali kepada diri mereka sendiri. Allah Subhanahu wa taala menzahirkan di dunia dengan mengutus seorang nabi, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dunianya dia sudah dipermalukan, kemudian kelak di akhirat wa yu'aqibuna fil akhirah. Kelak di akhirat dia akan mendapat balasan pula dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yash'urun, mereka tidak menyadari, mereka tidak mengetahui bahwa itu sebenarnya berpulang kepada dirinya sendiri. Nah, makanya ini sebuah sebuah ungkapan bahwa kita itu jangan sampai gampang mengolok-olok orang, jangan sampai gampang menyepelekan orang. Jangan-jangan mereka menyepelekan itu akan berpulang kepada dirinya sendiri. Suatu saat pasti akan mengenai pada dirinya. Nah, itu sudah menjadi hukum alam. Orang ketika diolok-olok, jangan-jangan orang yang diolok-olok itu sebenarnya bukan untuk orang yang diolok-olok, tetapi mereka yang mengolok-olok itu akan kena. Nah, itu gampang itu ya. Artinya apa? Itu sudah menjadi hukum alam. Makanya kita tidak boleh mengenyek orang lain. Begitu. Lanjut fi qulubi wa ma yash'urun, mereka tidak menyadarinya. Fi qulubihim marad. Kenapa demikian? Karena di dalam hatinya ada kecemburuan.
ada penyakit, ada syak, penyakit keimanan, bukan penyakit jasmani, bukan, tetapi penyakit rohani, yaitu dulu dia beriman, tiba-tiba datang orangnya, dia tidak mengakui. Nah, artinya apa? Di dalam hatinya ada kecemburuan nih. Gitu. Makanya kata Allah, fazadahumullahu marada, maka Allah tambahkan keraguan mereka, penyakitnya mereka, walahum adzabun alim, maka kelak ketika pulang, ketika dia berjumpa di hadapan Allah, maka ia akan mendapatkan siksa. Fazadahumullahu marada bima anzalahu minal Qur'an likufrihim bih. Nah, mereka itu semakin Allah jauhkan hati mereka terhadap apa-apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada nabi kita. Allah akan menjauhkan kepada apa yang diturunkan, yaitu Al-Quran. Mereka tidak mempercayai. Kenapa? Karena likufrihim, karena kafiran mereka. Walahum adzabun alim, kelak mereka itu akan mendapatkan siksa bima kanu yukadzibun, dengan apa yang mereka dustakan. Kita jangan sekali-kali tuh. Ini juga ungkapan nih, ya. Orang ketika mendustakan orang, jangan-jangan nanti kalimat dusta itu mengenai dirinya sendiri. Gitu. Itu. Jangan itu. Jangan-jangan kebohongan itu kita yang melakukan. Nah, itu enggak boleh tuh, ya. Nah, gitu. Sebelum kita meneliti, jangan dulu kita langsung menjustis bohong tuh dia. Nah, itu enggak boleh. Nah, kenapa? Jangan-jangan kebohongan itu berpulang ke kita sendiri. Nah, itu boleh ya. Bima kanu yukadzibun, dengan apa yang mereka dustakan. Nah, kemudian wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Orang-orang yang ingkar terhadap keimanan, mereka itu ketika dikatakan janganlah berbuat tidak baik di muka bumi ini, mereka malah balik berkata, oh enggak, kami ini orang-orang baik-baik, ya kan? Nah, itu. Wa idza qila lahum, dan tatkala dikatakan kepada mereka, la tufsidu fil ard, jangan sekali-kali merusak di muka bumi ini, malah dia menimpali. Qalu, mereka berkata orang-orang kafir, innama nahnu muslihun, kata orang kafir, sesungguhnya aku ini orang-orang baik-baik, orang yang membuat kemaslahatan. Nah, kemudian Allah sindir lagi. Ala, ingatlah wahai manusia, litanbih, kalimat ala untuk memberi peringatan bahwa sesungguhnya perkataan orang-orang ingkar innama nahnu muslihun itu sesungguhnya kalimat bohong yang diucapkan oleh mereka. Makanya Allah balas lagi, innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun. Ingatlah wahai manusia, ingatlah wahai Nabiullah, innahum, sesungguhnya mereka orang kafir, yaitu orang-orang yang senantiasa membuat kerusakan. Walakin la yash'urun, akan tetapi mereka tidak menyadarinya, tidak mengetahuinya. Ya. Artinya mufsidun di sini bukan merusak muka bumi, kan? Pada saat itu ketika ayat ini turun, yang rusak itu apanya? Yang rusak itu adalah keimanannya, bukan merusak dia menggusur gunung. Nah, kemudian bagaimana ayat ini di zaman sekarang? Bisa jadi ayat ini juga berlaku untuk orang-orang kafir yang menggusur hutan.
menggusur gunung gitu. Nah itu berlaku la tufsidu fil ardi. Tetapi mereka kan berkata, oh tidak, justru kami membuat kemaslahatan, membuat lapangan kerja apa segala macam kan gitu ya. Nah, tetapi pada hakikatnya berapa gunung yang hilang, ya kan? Dikeruk tuh. Nah, kemudian ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun. Ingatlah, sesungguhnya orang-orang yang ingkar terhadap iman kepada Nabi kita Muhammad SAW itu adalah orang-orang yang senantiasa berbuat kerusakan, tetapi mereka tidak menyadarinya. Nah, ini ceritanya orang-orang munafik pada saat itu di Makkah. Nah, ketika berjumpa dengan kelompoknya, oh saya tadi barusan habis ngolok-ngolok tuh, habis ngenyek. Oh saya beriman. Jadi kalau orang munafik itu orang ambivalen ya. Di kelompok ini ketika dia kelompok A dia ikut A. Nah, ya kan? Ketika masuk kelompok B dia ya jadi bermuka dua gitu. Nah, diceritakan oleh Allah orang-orang yang seperti itu. Ya. Wa idza qila lahum aminu kama amanan nasu qalu anu'minu kama amanas sufaha. Ketika dikatakan berimanlah wahai orang-orang yang beringkar, mereka mengatakan qalu anu'minu kama amanas sufaha. Ketika dikatakan kepada orang-orang kafir aminu kama amanan nasu, apakah kalian beriman sebagaimana imannya manusia, ashabun nabi, imannya para sahabat. Qalu, mereka berkata, anu'minu, apakah kami beriman sebagaimana iman-imannya mereka yang bodoh mengatakan ashabur rasul, sahabat-sahabatnya rasul gitu. Ala innahum humus sufaha walakin la ya'lamun. Dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala, ingatlah sesungguhnya kebodohan itu sebenarnya mereka sendiri. Ala innahum humus sufaha walakin la ya'lamun. Ingatlah sesungguhnya mereka orang-orang ingkar kebodohan. Ala ingatlah innahum sesungguhnya mereka mereka al-kufar as-sufaha'u, yaitu orang-orang yang bodoh. Walakin la ya'lamun, akan tetapi mereka tidak mengetahui. Jadi orang-orang bermuka dua ketika datang di kelompoknya dikatakan kamu memang beriman kepada dia? Enggak. Apakah mungkin kami beriman kepada orang-orang semacam dia, orang-orang bodoh, mengatakan pada sahabat. Nah, gitu. Tentu jawabannya tidak. Nah, sindir oleh Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa ashabur rasul itu orang-orang bodoh. Sebaliknya, ala innahum humus sufaha. Ingatlah, sesungguhnya kebodohan itu ada pada diri orang-orang kufar. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Wa idza laqul ladzina, dan tatkala kufar itu bertemu dengan orang-orang beriman, mereka berkata amanna, kami beriman. Tetapi ketika berpulang kepada kelompoknya, wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Ketika orang-orang kufar itu pulang ke kelompoknya,
mereka mengatakan bahwa sesungguhnya mereka mengatakan ketika berjumpa dengan orang-orang yang beriman, mereka mengatakan kami beriman. Nah, ini perkataan orang-orang yang munafik nih. Tetapi ketika dia pulang ke kelompoknya, ke kelompok kepada pemimpin-pemimpinnya, mereka mengatakan sesungguhnya kami itu hanya mengolok-ngolok mereka saja. Jadi mengatakan iman kepada para sahabat, karena dulu ada sebagian teman-temannya para sahabat, ada yang sudah masuk Islam, ada yang belum masuk Islam. Nah, temannya yang belum masuk Islam ketika main kepada orang-orang yang beriman, wah saya beriman nih, ya kan? Tetapi ketika dia pulang ke kelompoknya kayak Abu Sufyan dan ashabnya sebelum masuk Islam, dia mengatakan saya itu ngomong iman kepada mereka itu cuma hanya bercanda aja, cuma hanya mengolok-ngolok mereka, meremehkan mereka saja. Nah, gitu. Makanya qalu innama nahnu mustahzi'un. Mereka mengatakan bahwa sesungguhnya kami adalah mengolok-olok mereka. Nah, disindirlah oleh Allah Subhanahu wa taala, Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Allahu adapun Allah yastahzi'u mengolok-olok Allah bihim kepada mereka, wa yamudduhum dan meremehkan mereka, fi tughyanihim di dalam melampauinya mereka, bitajawuzihim dengan melampauinya mereka terhadap batas, bil kufri dengan kekufuran, ya'mahuna mereka ya taraddadun, bingung ya. Jadi merasa bingung mau main ke sini, mengatakan saya beriman, begitu ke kelompok yang kafir saya kafir. Jadi dia bingung nih. Nah, itu perilakunya orang-orang yang munafik tadi. Nah, itu enggak boleh tuh. Nah, itu kan ada di kita itu ya. Saya ini kan tukangnya Al-Quran, giliran ada pengajian Al-Quran ogah, ya kan gitu. Saya dicinta Al-Quran bro, kan gitu ya. Nah, giliran suruh ngaji Al-Quran ogah. Nah, ini sama kayak Ashabus Sufyan dulu, ya, kayak orang-orang Makkah pada zaman dahulu kala. Itu sudah terjadi zaman dahulu kala, ya. Ketika Rasulullah SAW diutus, ada orang-orang yang ambivalen tuh, bermuka dua. Ketika di kelompok beriman dia mengatakan iman, pula ke kelompok yang tidak beriman dia mengatakan tidak beriman, bahwa sesungguhnya saya itu ditanya di sana itu, ya saya mah cuma hanya bercanda aja, cuma ngolok-ngolok mereka, gitu ya, cuma hanya meremehkan mereka aja gitu. Nah, itu ketika ditanya oleh orang kelompoknya, kenapa kamu itu berkata beriman kepadanya? Oh, saya mah berkata beriman itu cuma hanya ngolok-ngolok doang, cuma hanya meremehkan dia gitu. Ya saya ini kan cinta Al-Quran, itu cuma hanya kamuflase ya gitu, hanya ngolok-ngolok. Begitu ada pengajian Al-Quran ogah gitu. Ini sama orang-orang zaman dahulu kala. Demikian, wa ulaikal ladzina ishtaraw dhalalata wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.